Selamat pagi anak-anak, salam bahagia. Bahagia bahwa kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun anak-anak belajar dari rumah. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks proklamasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Ketiga, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Anak-anak, sebelum ke materi, mari kita dengarkan dulu lagu wajib Hari Merdeka. Nah, lagu Hari Merdeka ini dinyanyikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berikut akan Ibu tampilkan bagaimana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, inilah teks proklamasi yang telah disusun dan ditulis oleh Insinyur Soekarno untuk yang pertama kali sebelum dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Luar biasa sekali anak-anak ya, di mana proklamasi itu memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Adapun makna proklamasi yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia setelah lama dijajah oleh bangsa Eropa. Makna yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia telah merdeka. Makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa, di mana Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru, di mana negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna berikutnya yaitu tonggak sejarah negara Indonesia, di mana pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, berikutnya akan Ibu bacakan
tentang sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan teks ini juga ada di buku tema 2, cari di halaman 2. Mari kita baca bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksmana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itulah anak-anak sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu 76 tahun yang lalu. Maka kita berbanggalah hidup di zaman yang sudah merdeka. Isilah kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin. Nah, berikutnya kita bisa mencari informasi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi dengan menggunakan beberapa kata tanya seperti apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, apa fungsi dari kata tanya ini? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah kata tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan. Contoh, apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Ada yang tahu? Ya, sesuai dengan teks tadi, bangsa Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contoh, siapa yang menulis konsep teks proklamasi? Jadi sesuai dengan teks tadi, yang menulis konsep teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Kata tanya berikutnya yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan kota Hiroshima dibom? Yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945. Berikutnya kata tanya di mana untuk menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa. Contoh, di mana teks proklamasi ditulis? Pertanyaannya di mana berarti yang ditanyakan tempat, yaitu di rumah Laksmana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selanjutnya kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa tentara Jepang menyerah kepada sekutu? Ya, karena dua kota besar di Jepang telah dibom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Jepang harus menarik undur kegiatannya di Indonesia dan menyerah kepada sekutu. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan
tentang suatu hal. Contoh, bagaimana perasaan bangsa Indonesia ketika memproklamirkan kemerdekaan? Ya, tentu saja bahagia dan senang. Kata tanya berapa? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contoh, berapa banyak tokoh yang ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan? Karena tadi yang menyusun adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, sehingga ada 3 orang. Jawabannya adalah sebanyak 3 orang. Nah, Nana, demikianlah kegunaan dari kata tanya untuk mencari informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, Nana, pada situasi kita yang sudah merdeka ini tentu kita harus bisa menyesuaikan diri, kan begitu ya? Nah, sekarang kita membahas tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Ibu ambilkan satu contoh di sini, yaitu pada bunga teratai. Anak-anak sudah tahu ya apa itu bunga teratai. Teratai ini tumbuh di air, dan agar dapat dia menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daun menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai memiliki bentuk daun bundar, lebar, dan tipis, berfungsi agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya atau mempercepat penguapan sehingga teratai tidak membusuk walau bertempat di air. Nah, teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi, meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, Nana, untuk ciri-ciri tanaman teratai bisa kita buatkan bagan seperti ini. Bunga teratai hidup di air. Bunga teratai daun lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan. Daun teratai akar di dalam air untuk menjaga keseimbangan daun teratai. Kemudian batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi nanti tugas anak-anak adalah untuk membuat bagan seperti ini pada jenis tanaman yang lain. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan untuk selanjutnya, mohon kerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan di Google Classroom. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan semangat belajar.